Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnatul Amalia dengan nomor induk mahasiswa 2112533 kelas MPI 1B, mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tidak lupa sholawat berbingkaikan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Gunawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Tidak lupa teman-teman kelas MPI 1B yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang konsep umum manajemen pendidikan. Manajemen merupakan suatu bidang ilmu yang cukup luas. Tidak heran jika kemudian dalam implementasinya ia juga melahirkan banyak bidang derivatif seperti manajemen perkantoran, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen pendidikan, dan manajemen mutu. Sementara pendidikan atau education jika merujuk pada preferensi kebahasaan adalah sebuah istilah yang diambil dari bahasa Latin educare yang berarti mengarahkan atau membimbing secara berkelanjutan. Dalam bahasa lain seperti bahasa Arab, pendidikan seringkali disinonimkan dengan kata tarbiyah yang berarti tindakan mengasuh, memelihara, dan mendidik. Kata ini juga bisa disandingkan dengan kata ta'dib yang berarti membentuk tata susila pada diri seseorang. Perbedaan istilah kebahasaan dalam menyebutkan pendidikan ini bisa berdampak pada perbedaan keluasan pengertian dari pendidikan itu sendiri. Manajemen pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah bidang studi dan praktik yang berfokus pada operasi lembaga pendidikan, seperti halnya ilmu manajemen yang tidak memiliki definisi yang bersifat baku dan tetap. Manajemen pendidikan sebagai bidang derivatifnya juga memiliki definisi dan pengertian yang beragam. Upaya-upaya menerapkan prinsip manajemen dalam lingkup pendidikan secara luas ini berarti menggunakan manajemen baik sebagai ilmu ataupun seni untuk mengelola dan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki manusia ataupun perangkat lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Titik sumber daya manusia dalam pendidikan ini adalah semua objek personal yang terlibat dalam pendidikan seperti pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, kepala sekolah atau madrasah atau perguruan tinggi, hingga para pembantu sekolah lainnya. Adapun sumber daya non-manusia adalah sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, silabus administrasi, regulasi, dan sebagainya. Adapun ruang lingkup manajemen pendidikan secara lebih teknis akan melibatkan hal-hal seperti peran dan tanggung jawab para manajer atau pengelola pendidikan beserta kemampuan manajerial yang harus dimilikinya. Kegiatan-kegiatan perumusan kebijakan pendidikan, kegiatan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lembaga pendidikan, dan sebagainya. Secara lebih teknis, tujuan dari manajemen pendidikan ini yaitu pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
atau tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tunjangan profesi sebagai manajer atau konsultan manajer pendidikan. Dan yang keenam, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu relevan, dan akuntabel serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Yang ketujuh, terasihnya masalah mutu pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan tersebut adalah fungsi-fungsi manajemen pada umumnya, yakni yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan yang terakhir pengendalian. Semua fungsi manajemen ini harus dimaksimalkan untuk membantu lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan kependidikan. Klasifikasi dan prinsip manajemen. Selanjutnya itu ada klasifikasi manajemen yang diiringi pula dengan pembagian tugas dan tanggung jawab secara struktural maupun fungsional, juga berlaku pada lembaga-lembaga pendidikan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa klasifikasi manajemen dalam lembaga pendidikan tidak selalu seperti manajemen dalam organisasi bisnis yang berorientasi laba. Struktur, tugas, dan fungsi yang terdapat di lembaga pendidikan terkadang lebih sederhana karena hanya melibatkan beberapa unsur kelembagaan sesuai dengan peraturan tentang tata kelola lembaga pendidikan itu sendiri. Namun ia juga bersifat kompleks karena dalam praktiknya terdapat jenjang dan komando pertanggungjawaban setiap unsur hingga ke pihak lain yang berada di luar lembaga pendidikan seperti badan akreditasi, Kementerian Pendidikan, komite, dan dewan, dan sebagainya. Terlepas dari kerumitan ini, apa yang penting untuk dipahami dari adanya klasifikasi manajemen ini adalah bahwa pembagian besaran tugas dan tanggung jawab dalam manajemen itu penting agar seluruh rencana strategis yang ada bisa berjalan secara efektif dan efisien. Selain klasifikasi kerja dan tanggung jawab tersebut, suatu manajemen juga harus bisa menerapkan prinsip-prinsip tertentu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh banyak ahli, manajemen dapat membantunya untuk menjamin terlaksananya setiap tugas dan fungsi secara efektif. Dalam hal ini, mengikuti penjelasan Henry Fayol, setidaknya terdapat 14 prinsip manajemen yang harus dijalankan oleh sebuah organisasi agar menjadi efektif. Di antaranya yaitu ada pembagian kerja, otoritas, disiplin, kesatuan komando, kesatuan subordinasi, individu, remunerasi, dan sentralisasi. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.